Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Franco Ringo Kaunang. Saya mahasiswa PTG Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan melaksanakan siklus 2 PPL di sekolah saya di SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Nah, di awal kegiatan pembelajaran ini, langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan kegiatan diagnosis awal, ya, kemampuan kognitif anak-anak dalam memahami materi ini, ya, dalam rangka merangsang untuk masuk ke dalam kegiatan pembelajaran inti di hari ini. Nah, untuk itu saya melakukan diagnosis awal ini dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mengukur hal itu. Ya. Jadi dilihat dari hasil ini, kemampuan anak-anak dalam memahami, ya, awal ini itu lebih dari 60%, ya, kalau dilihat dari rata-rata ini. Di durasi waktu yang saya pergunakan dari waktu ini sekitar dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada sekitar 10 menit. Demikian, ya, diagnosis awal ini. Setelah ini anak-anak akan diberikan link untuk bergabung di dalam Zoom meeting. Di siang hari ini kita boleh berjumpa lagi, ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di awal pertemuan kita tadi, saya sudah menyampaikan bahwa cara melakukan diagnosis awal, ya, untuk pengetahuan kognitif kalian. Ya, jadi dari hasil itu kita bisa melihat yang mendapatkan hasil yang paling tinggi adalah Aurelia Rory, ya, dengan mendapatkan skor 80%, artinya 8 benar dari total 10 soal yang saya berikan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin perjalanan kami dari tadi hingga sampai sekarang ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan pembelajaran kami. Engkau pimpin supaya kami bisa belajar dengan fokus. Berkati juga Sar yang akan mengajarkan kami, Engkau pimpin Sar supaya bisa mengajarkan kami dengan baik. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Jessica yang sudah mendoakan kita. Yesus memberkati. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita boleh meregangkan badan kita, yang kita buat relax. Karena ini sudah di siang hari, ya, sudah mengantuk, ya, mungkin boleh digerakkan kiri kanan, ya, kepalanya yang mungkin buat relax saja supaya kita bisa. Kita akan bahas tentang materi kita di hari ini sesuai dengan apa yang kalian bahas di awal tadi, yang di ketika mengerjakan diagnosis awal atau ada kuis di situ. Nah, di situ kalian membahas tentang perdagangan internasional. Nah, mungkin kita pernah mendengar tentang perdagangan internasional, itu juga sekalian juga sama arti juga dengan perdagangan antar negara. Ya, itu sama arti. Jadi perdagangan internasional dan juga perdagangan antar negara itu sama. Ya. Oke, mari kita mulai, kita lanjut. Nah, ini menjadi kalimat motivasi kita di siang hari ini. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ini kalimat. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak sekalian bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan hambatan perdagangan internasional di Indonesia. Lalu yang keempat, menyajikan hasil analisis perdagangan internasional. Ya. Baiklah, kita lanjut kepada kegiatan inti kita. Ya, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket IPS kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2017 halaman 154 sampai halaman 157.
Sekali lagi, buku paket IPS kelas 9, kurikulum 2013, revisi 2017, halaman 154 sampai halaman 157. Silakan kalian buka. Ya, sudah dibuka, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai ya belajar. Coba perhatikan juga di buku sambil juga mendengar apa yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi, mohon boleh untuk memperhatikan. Saya perhatikan di sini mulai ada yang kiri ke kanan. Ya, mari untuk fokus. Ya, nah kita bahas tentang perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih, ya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya. Jadi masuk dengan pengertian perdagangan internasional. Ya. Nah, jadi pada dasarnya perdagangan internasional muncul di latar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Jadi negara kita, setiap negara di dunia ini memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, ya. Nah, dan juga kemampuan memproduksi barang atau jasa setiap negara berbeda. Nah, sehingga dari perbedaan itulah menghasilkan kerjasama. Nah, ketika kerjasama ini terjalin, akan terjadi namanya perdagangan internasional. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari negara masing-masing. Ya. Misalnya yang saya katakan kan, kalau negara kita belum bisa memproduksi handphone, ya, atau mobil contoh misalnya, maka kita harus melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan mengimpor mobil dari negara yang lain. Ya. Itu contoh yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Dan ini yang terlihat sudah boleh mewakili mungkin dari yang serbuat ini, ya. Nah, terlihat sudah mewakili dari pertanyaan yang ada saat ini, mengapa timbul perdagangan antar negara atau internasional, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional. LKPD-nya sudah ada di WA Group yang kalian buat. Apa saja di masa pandemi, ya. Jadi diskusikan kelompok, nanti saya akan buat breakout room pada kalian, boleh kalian melakukan diskusi kelompok. Saya akan buat 3 kelompok, ya. Akan buat, ya. Jadi kelompok 1 ketuanya Alina, kelompok 2 Pasca, kelompok 3 Joy. Nah, jadi nanti kelompok 1 akan membahas nomor 1, nomor 2, kelompok 2 akan membahas nomor 3, dan kelompok 3 membahas soal nomor 4. Dan sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, harapannya setiap kelompok boleh mempresentasikan diskusi kelompoknya dengan baik. Nah, silakan bergabung dengan kelompok kalian.
persilakan semua sudah bergabung. Persilakan kepada kelompok 1 untuk boleh mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Hari ini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa timbul perdagangan antar negara? Menurut kami, karena perdagangan antar negara terjadi karena setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda, dan setiap negara juga menghasilkan barang yang berbeda. Dengan begitu, negara-negara akan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang untuk saling melengkapi. Shalom, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Manfaatnya, terbentuknya persahabatan antar negara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, berlangsungnya perdagangan internasional, meningkatkan kemakmuran negara, transfer ilmu, pengetahuan, dan 4. Bagaimanakah perkembangan Indonesia dalam perdagangan internasional di masa pandemik? Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Kondisi ini memicu penurunan perdagangan, bahkan perdagangan internasional di mana perekonomian dunia akan menurun sebesar 7% terparah sejak Perang Dunia Kedua. Hal tersebut berpengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia sebab dengan adanya pembatasan kegiatan distribusi, maka upaya dalam Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Perdagangan antar negara pun bermanfaat untuk membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara lainnya. Apabila hubungan antar negara berjalan dengan baik, besar kemungkinan kerjasama keduanya akan berkembang ke banyak sektor dan tidak terbatas dalam perdagangan. Kerjasama itu bisa pula merambah bidang lainnya seperti budaya, politik, pendidikan, militer, maupun teknologi. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, kuota, peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Adalah proses pertukaran barang atau jasa ya antara dua negara atau lebih. Ya, itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Nah, tentunya ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama yaitu terjadinya perbedaan sumber daya alam. Ya, jadi setiap negara punya sumber daya alam yang berbeda. Kita masuk kepada refleksi atau evaluasi. Saya lihat mungkin saya kurang memberi kesempatan kepada kalian untuk boleh menyampaikan pendapat. Betul, terima kasih atas pendapat sehingga pembelajaran kami pada siang hari ini bisa berjalan